Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khasana bi Muhammadin wa anqazana min dulmatil jahli wa dayajiri. Alhamdulillahillazi hadana bi abdihil mukhtari manda'ana ilaihi bil izni wa qad nadana. Labbaika ya mandalana wa hadana, labbaik ya Rasulullah. Segala puji untuk yang maha memelihara, yang telah memilih kita untuk bersama Muhammad dan menyelamatkan kita dari gelapnya kebodohan dan kehinaan dosa. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita hidayah lewat hambanya yang terpilih, yang beliau itu telah menyeru kami kepada Allah dengan izinnya, dan sungguh seruan beliau telah sampai pada kami. Kami datang pada panggilan-Mu wahai ya Rasulullah, yang telah membimbing kami dan menyatukan kami. Kami datangi panggilan-Mu wahai ya Rasulullah. Baiklah, mari kita lanjutkan kajian Ma'rifatullah bab liqa, yang artinya pertemuan. Bertemunya makhluk manusia kepada Tuhan, itulah puncak harapan, dan dengan itulah ia mencapai akan kebahagiaan. Bahkan dengan itulah ia akan lupa dari segala sesuatu selain Allah. Apabila Allah membukakan bagimu jalan untuk ma'rifat atau mengenal kepadanya, maka janganlah engkau memikirkan amalmu yang masih sedikit, sebab itu gak ada kaitannya dengan amalmu, melainkan Allah lah yang sengaja memperkenalkan dirinya kepadamu. Tidaklah engkau ketahui bahwa makrifat itu adalah puncak keberuntungan seorang hamba. Maka tak usah kau hiraukan berapa banyak amal kebaikanmu atau amal perbuatanmu, meskipun masih sedikit amalmu. Makrifat itu suatu karunia pemberian Allah kepadamu, maka ia sekali-kali tidak tergantung kepada banyak atau sedikitnya amal kebaikanmu. Andai kata engkau tidak dapat sampai kepada Allah kecuali sesudah habis lenyap semua dosa dan kotoran syirik, niscaya engkau tak dapat sampai kepadanya. Jadi maksudnya itu, kalau engkau ingin mengenal Allah tapi menunggu diri bersih dari dosa dan kotoran hati, maka niscaya engkau gak akan bisa kenal sama Allah untuk selamanya, karena diri engkau sendiri yang menghijabnya. Karena sesungguhnya Allah itu tergantung prasangka hambanya. Jadi intinya, mau kita banyak dosa atau masih kotor, janganlah menunggu bersih untuk mengenalnya, tapi bersegeralah untuk bisa mengenalnya. Tetapi bila Allah sendiri yang memilih untuk menarik engkau kepadanya, maka Allah menutupi sifat-sifatmu dengan sifatnya, dan kekuranganmu dengan karunia-Nya. Hilangkan pandangan makhluk kepadamu, karena puas dengan penglihatan Allah kepadamu, dan lupakan perhatian makhluk kepadamu, karena melihat bahwa Allah menghadap kepadamu. Maka sungguh sangat amat beruntunglah orang yang Allah pilih itu, karena mendapatkan karunia Allah, Rahman Rahimnya Allah. Oke, lanjut ya. Sebaik-baiknya waktu dalam hidupmu ialah saat ingat kepada Allah dan putus hubungan dengan segala sesuatu yang lainnya. Dan apabila pada saat itu tidak ada lagi pandangan yang lainnya dari Allah, maka pada saat itu murnilah pengertian tauhidmu kepada Allah. Nikmat itu meskipun beraneka macam bentuknya, hanya disebabkan karena melihat dan dekatnya Allah. Demikian juga siksa
siksa itu walaupun bermacam-macam bentuknya, itu hanya karena terhijabnya atau terdindingnya dari Allah. Demikianlah pandangan orang yang faham. Kesimpulannya adalah siksa itu karena adanya hijab, dan nikmat itu karena melihat kepada zat yang wajibul wujud. Dan siapa fana dengan Allah, pastilah ia lupa segala sesuatu. Dan siapa yang benar-benar mengenal kepada Allah, niscaya tiada risau dan sedih lagi menghadapi hidup ini. Lagi pula barang siapa telah sampai titik puncak, wali Allah namanya, atau yang sering disebut Al-Alim Rabbaniyah, alim yang sebenarnya. Makrifat yang paling tinggi dan yang paling dianugerahi Allah Ta'ala dengan ilmu terbayang. Apakah ilmu terbayang itu? Yang dimaksud ilmu terbayang itu ialah ilmu laduniyah yang tiada mudah hilang. Sedangkan ilmu yang tampak ini mudah hilang di bawah angin lalu. Jadi yang dinamakan ilmu yang tampak ialah ilmu hafalan. Apabila ia lupa dengan ilmunya, niscaya terhenti bicaranya. Karena kalau diteruskan bisa membawa kehancuran dan kerusakan menyeluruh. Itulah yang dimaksud ilmu yang tampak. Sedangkan ilmu terbayang tak pernah pudar untuk selama-lamanya. Ilmu yang tampak hanya dimiliki orang alim fikih, sedangkan ilmu terbayang dimiliki oleh ahlullah. Ahlullah itu orang yang bukan hanya membaca Al-Quran, tapi mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ilmu yang tampak itu hanya bercahaya dalam alam dunia ini saja. Sedangkan ilmu yang terbayang bercahaya terang benderang meliputi hati orang yang memiliki qalbun salim, artinya hati yang latif yang bersifat ketuhanan. Itulah dia yang disebut cahaya yang terang cemerlang, yang tiada harapan. Tuhan bertajalli kepadanya. Dia bukan zat, bukan benda, dan bukan materi. Dia di atas daripada ilmu yang ada dalam dunia ini. Kalau masih terhenti kepada ilmu, belumlah ilmu. Ilmu sejati ialah alimul ghaibi wasyahadah, artinya yang mengetahui yang gaib dan yang tampak. Ilmu yang seperti ini hanya dianugerahi kepada hambanya yang dikehendakinya. Ilmu yang nyata boleh untuk semua orang. Ilmu yang gaib hanya untuk hambanya yang diberi petunjuk dan anugerah istimewa daripada Allah Ta'ala. Bukti nyata, lihatlah kepada nabi-nabi, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalam yang tertulis dalam Al-Quran datangnya dari mana dan kembalinya kemana? Apakah setelah membekas atau ditulis atau disalin pada kulit-kulit kayu, daun kurma, di batu dan di kayu-kayu, sudah hilangkah yang sejatinya? Apakah Al-Quran itu hanya tertulis di Lauhul Mahfuz saja? Adakah lagi lainnya? Bagaimana riwayat dan apakah nama tempatnya? Kitab yang diturunkan Allah ke bumi ini ada 104 buah kitab. Adakah kitab yang tersembunyi di balik yang 104 itu? Jawabannya tidak. Kitabullah yang sebenarnya itu, apakah ia berhuruf, bersuara, atau merupakan kata-kata? Manusia ini hanya diberikan sedikit saja percikan kalam Tuhan yang hakiki dan azali. Jadi siapa yang berhajat kepada ilmu, ilmulah namanya. Siapa yang berhajat kepada Allah, Allah namanya. Dan barang siapa tiada berhajat kepada ilmu dan kepada Allah, itulah yang sebenarnya yang sampai. Inilah makom Tuhan yang hakiki dan azali. Dan inilah makom ahlul akhirat namanya. Inilah makom nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Inilah makom mahmudan,
artinya makom yang terpuji di langit dan di bumi. Jadi siapa yang dikehendaki Allah, semuanya jadi. Tidak ada terlewat bagi Allah. Hanya engkau sendiri kurang faham dengan Allah. Bila engkau faham dengan Allah, maka berarti engkau sefaham dengan Allah. Artinya pemahaman satu rahasia dengan faham Allah. Kemauanmu satu rahasia dengan kemauan Allah. Kebesaranmu satu rahasia dengan kebesaran Allah. Akhirnya wujudmu dan hidupmu satu rahasia dengan wujud Allah dan hayatullah zat. Dan satu rahasia dengan peri kemanusiaan dan dengan seluruh jagat raya ini dan segala-galanya dalam hal apapun juga, tetapi tetap satu rahasia dengan kebesaran dan kemuliaan, keelokan dan kesempurnaan zat Tuhan yang Maha Agung dan yang Maha Sempurna. Cukup sekian dulu kajian hari ini, kita lanjut lagi di lain kesempatan, yang mana masih dengan kajian Ma'rifatullah, yang insya Allah di kajian berikut dilanjutkan dengan bab pandangan hidup muslim. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.